Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga saya dapat mempresentasikan artikel yang berjudul Pembentukan Islam di Madinah, Pembentukan Piagam Madinah. Kemudian selawat serta salam tak luput kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman keji dan biadab ke zaman yang santun dan beradab. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Harun Kuri Ananta dengan NIM 2311010043. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pembentukan Piagam Madinah yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Nasir, SSMA. Pertama, pendahuluan. Latar belakang sejarah, terbentuknya Piagam Madinah. Piagam Madinah dikala itu Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad ingin menciptakan sebuah susunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terlebih lagi pada saat itu di Madinah terdapat banyak suku, ras, dan budaya dan agama. Ada 10.000 penduduk Madinah. Terdapat 1.500 umat muslim, 4.000 orang Yahudi, dan 4.500 lainnya masih menganut paganisme. Tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan berbagai entitas yang ada di Madinah demi menciptakan persatuan di tengah perdamaian atau disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis oleh Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Madinah. Sebelum piagam ini lahir, Madinah diwarnai dengan perperangan antar suku, tingginya kesenjangan sosial, kehidupan yang tidak teratur, tidak ada persatuan dan kesatuan di bawah satu pemerintahan, serta beragamnya agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, setelah Piagam Madinah lahir, permasalahan politik, sosial, dan agama juga diatur di dalamnya. Jadi Piagam Madinah menjadi acuan konstitusi dalam masyarakat di Madinah. Di dalam piagam ini juga terdapat rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh masyarakat pendukungnya, menandai terbentuknya sebuah negara, menekankan kebersamaan, perdamaian, dan keadilan. Rumusan masalah bagian inti dari pembahasan artikel ini. Kondisi sosial masyarakat di Madinah. Masyarakat Islam tergolong minoritas di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib ataupun kota yang ada di Madinah tahun 662 Masehi dengan tujuan untuk mendirikan masyarakat otonom yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW mempertemukan 3 entitas masyarakat Madinah, yakni Islam, Yahudi, dan paganisme. Pertemuan itu terjadi karena kondisi masyarakat Madinah yang pluralistik, dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai penengah dari berbagai kelompok di Madinah dan juga merupakan figur penting dari konstitusi di Madinah. Kemudian yang dilakukan Nabi Muhammad setelah bertemu dengan masyarakat di Madinah adalah mempersatukan kaum muslimin dan kaum Ansar yang diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan kelompok tersebut, Nabi Muhammad kemudian mempersatukan seluruh suku-suku dari berbagai entitas yang ada di Madinah dengan perjanjian aliansi atau kebebasan beragama. Kemudian dampak Piagam Madinah dalam berbagai aspek. Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung pada adat istiadat atau hukum adat yang terdapat pada setiap suku.
Peperangan antar kafilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab. Jaminan keamanan individu tergantung pada kekuasaan pemimpin kafilah masing-masing. Pemimpin kaum juga mengatur segala undang-undang adat dan keadilan sosial. Dalam piagam ini juga ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodir berbagai hak dan kewajiban warga negara. Piagam itu memuat hak-hak minoritas, kebebasan beragama, memandang segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap sekelompok orang sebagai ancaman terhadap semua orang, serta melarang penduduknya untuk melindungi pembuat kekacauan yang akan menciptakan instabilitas kehidupan sosial. Jadi sebelum Piagam Madinah ini terbentuk, masyarakat Madinah tidak memiliki acuan yang jelas dalam bermasyarakat, tidak memiliki konstitusi yang jelas dalam bermasyarakat. Nah, ketika Piagam Madinah ini sudah terbentuk, masyarakat mulai memiliki hak, mulai memiliki perlindungan hak sipil, mulai memiliki hak kebebasan beragama setelah terbentuknya Piagam Madinah itu. Kemudian Piagam Madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam arti luas, toleran, dan bekerja sama dan humanis. Prinsip itu menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan ras, bahasa, ataupun kepercayaan. Piagam Madinah telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat yang bernaung di bawahnya, khususnya pengaruh bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada eksistensinya dalam mengubah dan memberikan aturan baru tentang hidup bernegara dan beragama yang damai di antara mereka. Sehingga kesimpulan piagam ini lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan suku bangsa. Jadi piagam Madinah ini sangat memiliki dampak besar terhadap ekonomi, kondisi keagamaan, politik, baik sosial dan suku bangsa. Kemudian perjuangan Nabi Muhammad dalam menyatukan suku-suku yang ada di Madinah sehingga melahirkan perjanjian yang disebut Piagam Madinah, sehingga Madinah memiliki acuan yang jelas dalam berkeyakinan ataupun berpendapat. Atas perjuangan Nabi Muhammad yang berperan penting dalam pembentukan Piagam Madinah yang melahirkan hukum-hukum baru atau undang-undang baru yang menyatukan keberagaman di Madinah. Jadi peran Nabi Muhammad SAW sangat berperan penting dalam memperjuangkan dalam menyatukan suku-suku yang ada di Madinah. Sehingga Nabi Muhammad menjadi seorang yang mampu menyatukan ataupun melahirkan hukum-hukum baru atau undang-undang baru yang ada di Madinah. Baik, semoga saya sebagai penulis artikel ini mengatakan semoga dengan adanya artikel ini membuat wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sejarah peradaban Islam kita bertambah. Kemudian meskipun saya menginginkan kesempurnaan dalam pembuatan artikel ini, tetapi artikel ini masih jauh dari kata sempurna, dan kami mengharapkan kritik saran dari teman-teman yang melihat presentasi saya ini supaya artikel ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin itulah yang bisa saya presentasikan dalam artikel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.